Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Asri Nurhaliza, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Alhamdulillah, saat ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu akuntansi syariah dan apa saja sih yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Langsung saja yuk ke materi pertama tentang apa itu akuntansi syariah. Teman-teman semua pasti sudah tahu bahwa akuntansi itu berkaitan dengan pengumpulan data keuangan, pengolahan informasi, dan penyajian yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Nah, akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta prakteknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba atau bunga, ketidakpastian atau gharar, dan transaksi yang mengandung elemen perjudian atau maisir. Bagaimana penerapannya di lembaga keuangan syariah? Nah, penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia itu merupakan pedoman yang mengatur tentang akuntansi syariah sendiri, di mana PSAK itu adalah PSAK 101 dan PSAK 102 yang menjadi pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Penerapan akuntansi syariah ini menyangkut masalah ekonomi dan politik, serta berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan catatan transaksi serta pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Akuntansi syariah juga terus melakukan inovasi dan pengembangan agar bisa lebih dinamis, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman seperti kejujuran dan amanah. Materi yang kedua yaitu terkait muamalah atau jual beli. Ada 3 jenis akad jual beli. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu murabahah. Adalah bentuk akad jual beli di mana penjual atau ba'i melakukan transaksi dengan pembeli atau mustari dengan harga yang sama dan menambahkan keuntungan atau margin pada saat melakukan kesempatan dalam akad ijab kabul atau sigot dengan posisi penjual atau ba'i sudah memiliki barangnya. Contoh kasus dan penjurnalannya yaitu seperti pada kasus yang tertera pada tanggal 1 Oktober 2023, di mana Tuan Adib mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Bersama atau BSM untuk pemenuhan kebutuhan kendaraan roda 4 dengan harga pokok barang adalah 180 juta. Dan margin keuntungan yang disepakati adalah 20 juta. Jurnal pada saat pembelian barang yaitu persediaan barang dagang di BSM sebesar 180 juta di debit dan kas atau rekening pemasok sebesar 180 juta di kredit, serta jurnal pada saat penyerahan barang yaitu piutang murabahah Tuan Adib sebesar 216 juta di debit dan persediaan barang dagang sebesar 180 juta di kredit serta margin yang ditangguhkan sebesar 36 juta di kredit. Akad yang kedua yaitu salam, adalah bentuk akad jual beli di mana pembeli atau mustari membayar harga barang di awal pada saat akad ijab kabul atau sigot. Namun barangnya akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang akan datang. Contoh kasus ini dan penjurnalannya yaitu seperti pada kasus yang tertera tanggal 1 April 2015 di mana Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar 100 juta rupiah dari Bulog atas pemesanan beras jenis beras putih Pandanwangi sebanyak 5 ton. Penyerahan barang yang akan dilakukan 2 bulan kemudian. Pencatatan jurnal transaksinya yaitu pada tanggal 1 April 2015, kas sebesar 100 juta di debit, hutang salam sebesar 100 juta di kredit. Sedangkan pada tanggal 30 Mei 2015, barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar 80 juta rupiah. Jadi, jurnal transaksinya yaitu 1 Juni 2015, di mana persediaan barang salam berada di kredit sebesar 80 juta dan kas sebesar 80 juta di kredit. Pada tanggal 1 Juni 2015, berdasarkan kesepakatan Bank Berkah Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan oleh Tuan Ahmad dengan pencatatan jurnal akuntansi
Pada tanggal 1 Juni 2015, hutang salam berada di debit sebesar 100 juta, persediaan barang salam di kredit sebesar 80 juta, dan pendapatan margin salam sebesar 20 juta di kredit. Akad jual beli ketiga yaitu istisna. Istisna adalah bentuk akad jual beli di mana pembeli atau mustari membayar harga barang pada saat akad ijab kabul atau sigot dengan dicicil atau ditangguhkan. Namun, barangnya akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang akan datang. Contoh kasus dan penjurnalannya yaitu seperti pada kasus yang tertera. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambahkan 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2019 ditandatanganilah akad transaksi istisna dengan pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga bangunannya sebesar 200 juta rupiah dengan uang muka 25%, yang artinya 50 juta rupiah. Lama penyelesaiannya 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihannya 5 termin sebesar 30 juta rupiah per termin mulai tanggal 10 Agustus. Untuk penjurnalannya, jurnal istisna ini sesuai dengan transaksi per tanggalnya. Yang pertama yaitu penerimaan uang muka pesanan dari nasabah. Pada tanggal 10 Februari 2019, kas rekening didebit sebesar 50 juta, uang muka istisna sebesar 50 juta di kredit. Yang kedua yaitu penerimaan barang dari pemasok. Ada 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu mekanisme uang muka, di mana pemberian uang muka itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2019, uang muka kepada pemasok sebesar 50 juta di kredit, kas rekening 50 juta di kredit. Penerimaan sebagian barang pesanan dari pemasok, di mana aset istisna dalam penyelesaian 50 juta di debit, uang muka kepada pemasok 50 juta di kredit. Yang kedua yaitu mekanisme tagihan dari pemasok. Yang pertama ketika menerima tagihan dari pemasok, tanggal 20 Februari 2019, aset istisna dalam penyelesaian bertambah di debit sebesar 130 juta dan utang istisna bertambah 130 juta di kredit. Yang kedua pembayaran kepada pemasok, di mana utang istisna bertambah 130 juta di debit dan kas rekening bertambah di kredit sebesar 130 juta. Yang ketiga ketika penagihan termin kepada nasabah, di mana piutang istisna bertambah di debit sebesar 150 juta, margin istisna ditangguhkan sebesar 20 juta di kredit, serta termin istisna bertambah 130 juta di kredit. Yang keempat yaitu pembayaran oleh nasabah sebesar 150 juta berupa kas di debit, piutang istisna sebesar 150 juta di kredit, margin istisna ditangguhkan sebesar 20 juta di debit, dan pendapatan istisna sebesar 20 juta di kredit. Yang kelima yaitu penyerahan barang kepada nasabah. Ini merupakan di tanggal 9 bulan Maret 2019, di mana termin istisna sebesar 130 juta di debit, aset istisna dalam penyelesaian di kredit sebesar 130 juta, dan pada saat pengakuan pendapatan akhir periode laporan pada tanggal 10 September 2019, pendapatan margin istisna ditangguhkan sebesar 20 juta, pendapatan margin istisna sebesar 20 juta di kredit. Materi yang ketiga, tentang mana sih yang lebih menguntungkan diterapkan di lembaga keuangan syariah? Jawabannya adalah mudharabah.
Kenapa murabahah? Karena dalam praktiknya, penerapan akad murabahah di lembaga keuangan syariah itu memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan transaksi murabahah dapat dibagi antara lembaga keuangan dan pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Selain itu, penerapan akad murabahah juga memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan pembiayaan dengan jaminan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, sehingga dapat memberikan kepastian dan mengurangi resiko bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, penerapan akad murabahah ini lembaga keuangan syariah memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan berbagai jenis transaksi dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah, 3 materi dalam akuntansi syariah ini telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.